أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam saya, mudah-mudahan tahun depan berangkat haji. Yang aminnya paling keras berangkat haji duluan. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. Ya, saya tahu Bapak Saudara yang hadir hari ini, ibu-ibu, pasti acara intinya adalah sholat tarawih. Ya, yang mana kita tahu keutamaan sholat tarawih ini bukan main, bukan hal yang kecil. Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa saja di antara kita yang sholat berjamaah sholat tarawih sampai selesai imam, sampai selesai witir, maka baginya seperti berdiri di hadapan Allah satu malam suntuk. Artinya apa? Kita sholat tarawih mungkin sampai 8:30, sampai jam 9, ya paling lambat. Nah, ketika bapak ibu tidur di rumah, dicatat seperti orang sholat. Dan itu hanya di bulan Ramadan saja. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa sih Allah hadirkan Ramadan buat kita? Ini satu pertanyaan yang kita jawab dengan hati kita masing-masing. Kenapa Allah Azza wa Jalla harus menghadirkan Ramadan untuk kehidupan kita? Apa Pak? Kenapa Pak? Karena Allah tahu kalau kita mengandalkan masuk surga, mengandalkan amal kita, kayaknya lebih banyak salahnya daripada benernya. Lebih banyak dosanya dibandingkan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan Ramadan ternyata untuk melejitkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, mengupgrade pahala di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Apa dasarnya bahwa Ramadan ini mampu mengkalkulasikan amal ibadah kita berkali-kali lipat, yang tidak unlimited. Saya teringat sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan para perawi hadis sepakat hadis ini isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Ya, diceritakan seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, namanya Talha bin Ubaidillah. Ini Talha bin Ubaidillah Pak, ketika di Madinah melihat ada dua orang saudara yang masuk Islamnya bersamaan, barengan, dari suku namanya suku Bali, masuk Islam. Dua orang ini, yang satu kemudian dia Islamnya bersungguh-sungguh sampai ikut perang, mati syahid. Nah, yang satu lagi dia biasa aja keislamannya, dia hanya melaksanakan yang wajib, tapi dia meninggalnya belakangan. Yang sungguh-sungguh masuk Islam, dia berjihad dan mati syahid, mati duluan. Kemudian Talha bin Ubaidillah tanpa disangka dihadirkan dua orang ini di mimpinya. Jadi yang masuk Islam barengan ini, yang kedua Islamnya biasa aja, matinya belakangan, wafatnya belakangan. Setelah yang mati syahid ini meninggal, baru beliau meninggal dunia. Nah, Talha bin Ubaidillah dihadirkan mimpi dua orang ini. Apa kata Talha bin Ubaidillah? Fa bainama ana anam ra'aituhuma. Ketika saya lagi tidur, saya mimpi dua orang ini, malaikat khazinul jannah, malaikat penjaga surga, kok tiba-tiba manggil yang belakangan dulu meninggal. Kamu yang belakangan meninggal, masuk surga duluan. Nah, kamu yang mati syahid, mati surganya duluan, nomor 2, nomor urut kedua, baru masuk surga. Ketika giliran Talha bin Ubaidillah dipanggil oleh penjaga pintu surga, walam yakni waktuka, belum datang waktu kamu. Kemudian Talha tersadar dari mimpi ini. Tahukah Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Mimpi ini diceritakan ke orang-orang Madinah. Nyampe ke telinga Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW di hadapan para sahabat? Ata'jabuna min dalik. Kalian heran dengan kisah mimpinya Talha bin Ubaidillah. Kita tahu mimpinya orang soleh ini bisa jadi isyarat buat kita semua. Ya, bisa jadi berita buat kita semua, membimbing hati kita semua. Apa kata Rasulullah SAW? Kalian heran dengan kisah ini?
Kenapa yang mati syahid masuk surganya belakangan, kemudian yang adiknya ini masuk surganya duluan? Alaysa hadza qad makata ba'dahu sanatan? Bukankah orang ini sempat hidup 1 tahun kemudian? Alaysa shalla wa shoma wa sajada sajdatan fi Ramadan? Bukankah orang ini puasa, salat, sujud di Ramadan? Apa kata para sahabat Nabi? Bala ya Rasulullah, benar. Kita tahu perintah jihad dari tahun 1 sudah diperintahkan perang Badar. Sementara kita puasa Ramadan di tahun 2 Hijriah. Jadi yang mati syahid ini tidak mencicipi hidangan Allah di bulan Ramadan. Alaysa dzalika falama ma bainas sama'i wal ard. Bukankah antara orang yang dapat Ramadan dan orang yang enggak dapat Ramadan seperti langit dan bumi amalnya? Allahu Akbar. Artinya apa Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapapun di antara kita yang Allah panjangkan umur di bulan Ramadan tahun ini, jangan sampai kita sia-siakan. Karena begitu dahsyatnya melipat gandakan amal ibadah kita. Kita baca Al-Quran, alif lam mim, kata Rasul, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun, wa likulli harfin asyru hasanat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan setiap huruf dikali 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Kalau di Ramadan, ma bainas sama'i wal ard, seperti langit dan bumi jaraknya. Begitu jauhnya. Melejitkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak, saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, enggak ada jaminan kita bisa ketemu Ramadan di tahun yang akan datang. Betapa banyak, bahkan yang tahun ini saja saya sering mendengar. Saya baru di bulan Rajab, fulan telah wafat. Di bulan Sya'ban kemarin, fulan telah wafat. Di awal Ramadan ada yang sudah diwafatkan Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla mencicipi hidangan Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan ramainya kita hari ini kita bisa pertahankan sampai kita wafat kelak. Amin. Dan kita semua akan mati berdasarkan kebiasaan hidup kita. Orang yang biasa ngaji, insya Allah matinya lagi baca Quran. Saya ingat kisah, ya Mas Ari Telur ini ngerti, di Masjid Al-Ittihad Tebet. Ada seorang bapak meninggalnya sholat witir, Pak Ramadan, beberapa tahun silam. Ketika ditanya istrinya, apa amalan suami Anda? Kok bisa wafatnya lagi sholat witir? Oh, suami saya bukan hanya Ramadan salat witir, di luar Ramadan dia salat witir. Subhanallah. Di luar Ramadan dia belum menutup mata kecuali menutup mata dalam keadaan sujud kepada Allah. Dia salat witir. Meninggal di Masjid Al-Ittihad Tebet kemarin. Dalam keadaan salat witir. Maka oleh itu jamaah rahimakumullah, benar kata Nabi, wan nas mata ala ma asya alaih. Manusia itu mati berdasarkan kebiasaan hidup dia. Orang yang biasa main catur, gak pernah sholat, gak pernah puasa. Dia ngerokok di siang hari bolong. Dan ini kisah nyata. Ketika dia menghadapi sakratul maut, mau ditalkinkan la ilaha illallah, dibisikkan di telinganya oleh 2-3 ustaz, Pak, la ilaha illallah, Pak. Pak, la ilaha illallah. Yang keluar dari mulut dia apa, Pak? Skakmat. Pak, la ilaha illallah, Pak. Skakmat. Sementara Nabi menjanjikan kepada kita semua, man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhala jannah. Siapa saja di antara kita, perkataan terakhir yang dia bisa pegang adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Ini sekarang tergantung keseriusan kita di bulan Ramadan. Seriusnya kita mengkhatamkan Quran. Saya tadi tanya sama Bunda, istri dari Pak Haji Tatang, ketua Masjid Nurul Hidayah. Bunda sudah berapa juz? Demi Allah, bukan untuk riya, bukan untuk memamerkan amal, tapi untuk motivasi di antara kita. Di tanggal 8 Ramadan ini beliau sudah membaca 18 juz Al-Quran. Jadi siapa di antara kita yang paling hebat Ramadannya, yang paling banyak interaksi dengan Al-Quran, yang paling banyak ngobrol sama Allah Azza wa Jalla? Imam Tirmidzi mengatakan dalam sebuah perkataannya, man arada ayyatakallama billah falyaqra'il Quran. Siapa yang pengen ngobrol sama Allah, hendaklah baca Al-Quran. Dan Ramadan adalah momentum yang sangat pas, sangat tepat untuk kita bermesraan kepada Allah. Kita diajak bicara sama Allah dengan Al-Quranul Karim. Jadi siapa yang hatinya bersih di sini? Siapa di antara kita yang hatinya paling
suci di antara kita. Hanya Allah yang tahu isi hati kita. Namun kita bisa lihat dari interaksi dia dengan Quran. Makin dia baca Quran, makin bersih hati. Makin dia jauh dari Al-Quran, berarti ada nokta, ada noda-noda dosa yang menghalangi dia nggak membaca kalam Allah. Ini yang ngomong bukan saya, Utsman bin Affan. Umur 80 tahun Utsman membungkuk tulang belakangnya, tulang punggungnya saking banyaknya baca Al-Quran. Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamir rahman. Kalau seandainya hati kalian bersih, kalian tidak akan mungkin kenyang baca Al-Quranul Karim. Semoga kajian singkat ini menyadarkan yang bicara dan yang mendengarkan agar ayo momentum Ramadan yang melejitkan amal ibadah kita jangan kita sia-siakan. Kalau Imam Syafi'i bisa khatam Quran sehari 2 kali khatam, Imam Syafi'i, berarti Imam Syafi'i Pak nggak sempet tuh buka YouTube, nggak sempet tuh buka sinetron televisi. Sehari waktunya dihabiskan khatam Quran 2 kali. Minimal kita sehari Ramadan tahun ini niatin sekali khatam. Kalau Allah panjangkan umur kita tahun depan 2 kali khatam seterusnya. Siapa di antara kita yang paling banyak interaksi dengan Al-Quran, dialah yang Ramadannya paling sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.